Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Fer. Ini kita di channel Ferry's Farm ya teman-teman ya. Ini untuk kesempatan kali ini saya ada terobosan baru untuk teman-teman yang baru mau melangkah ke ternak domba. Nah ini teman-teman ya. Untuk teman-teman yang baru melangkah ke ternak domba, ini saya ada terobosan yang namanya Edu Domba. Ini ya teman-teman ya, namanya Edu Domba. Ini tulisannya memang kecil-kecil teman-teman ya, karena papanya memang sedikit imut, tidak gemoy. Nah ini nanti teman-teman bisa melihat video ini dengan menggunakan alat mikroskop. Jadi tulisannya biar besar gitu ya teman-teman. Sekarang pertama adalah alasan mengapa Mas Fer ini pengen ada terobosan baru di bidang peternakan, terutama untuk para pemula-pemula ini, agar ketika melangkah ke peternakan domba ini nanti tidak keblondrok. Nah, ini tidak keblondrok alias langsung maju, step-stepnya bener seperti itu. Sama ketika sudah di dalam peternakan domba itu tahu arah mana yang akan dituju seperti itu, karena domba ini luas sekali. Kalau kita memang beternak domba itu kan kita memang medianya adalah domba, tapi kita harus mengetahui apa yang membuat peternakan kita ini berlangsung atau berkesinambungan, intinya tidak mandek atau tidak jalan di tempat seperti itu. Makanya saya membuat ini acara yang namanya Edu Domba teman-teman ya. Nah, untuk membahas awal daripada beternak domba ini nanti adalah kita wajib adanya persiapan teman-teman. Jadi persiapan itu kita adanya persiapan waktu, persiapan pikiran yang memang harus siap untuk menerima masukan-masukan dan referensi baru, terus adanya juga tenaga. Nah itu teman-teman ya, jadi kita adanya persiapan. Setelah kita lihat, oh ternyata persiapan kita cukup gitu, misalnya kita udah di hari Minggu, kita kan biasanya milih hari ya teman-teman, nggak di misalnya pas waktu kita kerja, kita nggak mungkin cuti atau apa, itu kan berarti kita melegakan atau memaksa persiapan. Nah itu paling tidak kita mempersiapkannya, kita lihat dulu di mana kita ada hari libur, di mana juga ada waktu-waktu kita tidak sedang sibuk dengan keluarga. Nah, jadi nanti untuk menerima masukan-masukan, referensi-referensi itu jadi enteng. Sambil ngopi, ngerokok, jadi ngobrol-ngobrol enteng gitu lah teman-teman. Nah, itu yang saya maksud dengan persiapan. Jadi badan, pikiran, jasmani, rohani itu benar-benar siap. Itu. Nah kemudian nih teman-teman ya, kalau sudah semuanya nanti siap, kita masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah niat dan minat. Nah itu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita sudah berniat untuk beternak domba. Kalau hanya niat saja, itu nanti belum ada minat, maka sangat kurang. Ini anggap aja 50-50% untuk melangkah awal. Ini kaki kanan adalah niat, kaki kiri adalah minat. Jadi melangkahi iso bareng, iso cepet. Ketika niat ini dibarengi dengan minat, jadi kita itu tidak akan merasa lelah gitu loh. Nah niatnya di awal wis semangat, minat ini yang menjaga niat agar tetap semangat itu tadi lah. Nah, gitu ya. Setelah ada persiapan, ada niat dan ada minat. Benar sekali teman-teman. Kemudian adalah kita memasukkan ilmu ini teman-teman. Jadi modal awal adalah bukan berupa uang teman-teman ya. Kita adalah persiapan, niat dan minat, kemudian adalah ilmu. Masukkan beberapa referensi, itu kita bisa mengeliminasi nanti. Misalnya ada 10 ilmu. Yang pertama adalah ilmu pakai peternakan tradisional. Kita masukkan misalnya poin 10, kita masukkan ilmu ini untuk peternakan tradisional, kita buat poin 2. Lah untuk selanjutnya ilmu peternakan yang ada sekarang ini, lah itu kita masukkan di poin 3 seperti itu teman-teman. Kemudian poin 3-nya adalah peternakan masa depan. Ini nanti akan kemana toh? Lah itu harus dikuasai juga ilmunya. Jadi 2 adalah peternakan yang masa lampau, masa lalu. Terus yang sekarang ini kan kita akan melihat kesinambungan atau perpindahan daripada ilmu-ilmu yang tradisional itu tadi ke dalam ilmu-ilmu yang ada saat ini dan ilmu-ilmu yang akan datang. Kemudian untuk poin 2 selanjutnya adalah
penentuan ilmu yang kita pakai. Nah, kalau yang masa lalu itu jalannya seperti apa. Ini poin 2 ini untuk memperdalam saja. Yang poin 3 adalah masa kini. Masa kini harus poinnya lebih banyak. Kita harus referensi ke 3 orang. Poin ini nanti menentukan referensinya. Kapasitas referensi itu loh teman-teman ya. 2 yang masa lalu didelok ngene, oh ngene mbah-mbah atau ngene anak-anak muda yang masih memakai ilmu tradisional atau konvensional seperti itu. Mereka tetap jalan beternaknya. Jadi bagaimana kok tidak ada masalah? Bagaimana untuk mengatasi masalah? Bagaimana untuk pengembangan dengan ilmu-ilmu tradisional seperti itu. Kemudian untuk ilmu-ilmu masa kini ada misalnya ada fermentasi, ada silase, ada kandang-kandang yang terkoleksi seperti itu, dan ilmu-ilmu masa depan yang kita tidak tahu, maka kita harus ke tempat orang-orang yang visioner seperti itu. Kemudian 2 poin selanjutnya adalah untuk memperdalam. Jadi mana sih yang cocok dari ketiga ilmu ini tadi seperti itu ya. Lah, alhamdulillah kalau misalnya teman-teman cocok kalau yang ilmu ketiga, jadi kalian akan 500 langkah lebih maju daripada hari ini seperti itu. Setelah mendapat poin yang 10, kita bagi 3 tadi dan 2 pendalaman ya teman-teman ya. Itu nanti kita langsung merujuk ke perencanaan. Perencanaan ini nanti berkaitan dengan kemampuan kita. Kemampuan itu adalah dari kemampuan tenaga, kemampuan finansial, juga kemampuan waktu teman-teman. Jadi ada 3 itu ya. Kalau udah tenaga, berapa sih domba yang harus kita ternak seperti itu. Terus finansial, berapa kandang atau tempat atau lahan atau operasional yang harus kita jalankan mengenai tentang materi-materi itu tadi ya. Ini nanti akan ke kemampuan ini nanti. Kita jadi tidak akan memaksakan kemampuan teman-teman. Itu kalau kemampuannya masih 10 ekor ya 10 ekor. Kemampuannya 100 ya 100, atau kalau kita lihat ada prospek yang bagus di masa depan karena tadi kita ada ilmu di masa depan, oh ternyata 6 bulan lagi kita ada hari raya kurban, ternyata 1 tahun lagi ada hari raya kurban, atau 1 tahun lagi di sana ada peternakan yang harus butuh bibitan pengembuan banyak seperti itu adalah ilmu-ilmu yang kita bisa melihat tentang masa depan teman-teman ya. Nah kemudian setelah perencanaan ini tadi ada perencanaan berupa perencanaan berupa kemampuan. Kita lihat dari kemampuan tenaga, waktu dan finansial, maka waktu yang dibutuhkan. Kalau kita bekerja, misal jam 8 sudah kerja, berarti kan waktu kita di pagi hari hanya mulai setelah subuh sampai jam setengah 8, biar gak gendandapan nek budal kerja. Mosok mlebu jam 8 gendawan 8 jam 8 kurang 1 detik budal kerja. Walah urung keserimpet, urung kesandung-sandung barang lah itu. Jadi setengah jam budal kerja ben gak kesusu, ati ayem. Jadi engko ternak itu tidak menjadi masalah yang mengganggu pekerjaan utama kita seperti itu. Terus pulang kerja jam berapa? Kalau nanti ada lembur bagaimana? Kan seperti itu harus direncanakan. Direncanakan dengan baik. Nah itu. Kalau misalnya kita punya ABK, kalau 10 ekor ABK-nya bagaimana? Masuk pagi saja dan sore saja, misalnya seperti itu ya. Jadi perencanaan di sini itu harus matang. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk menghindari masalah-masalah yang akan datang, atau preventif atau meminimalisir masalah seperti itu. Kadang langsung wis gak enek persiapan, niat tok iki minat musiman ya, musim duren ya, langsung digayat ning eksekusi kene iki. Mari ngono jeplok ilmu gak enek, perencanaan renek, persiapan renek gak enek. Ini semua apa tidak urut ini. Step-stepnya ini ya moro-moro asma, kaget. Akhirnya golek tambang sing jatah ge narik wedhus malah ge kendat. Lah itu loh teman-teman ya. Akhirnya kesimpulan aku gak cocok ternak. Wetonku rebo legi ngono kuwi. Iku wis nyalahke sembarang-barang. Sebenarnya semuanya itu kembali kepada diri sendiri teman-teman ya. Nah ini balik lagi ke sini. Setelah perencanaan ini wis oke ya teman-teman ya. Garing ya lambiku. Apa gara-gara ngerokok ya? Perencanaan ini wis oke, kita langsung ke eksekusi, segera eksekusi. Agar kenapa? Kita benar-benar mengaplikasikan daripada poin 1, 2, 3, 4 ini ke eksekusi menjadi sesuatu yang namanya pengetahuan teman-teman.
Jadi ada ilmu, ada perencanaan, ada niat, ada minat, ini tadi kita eksekusikan, kita kerjakan langsung sesuai dengan kita komitmen dengan perencanaan kita, dengan ilmu-ilmu yang kita dapat, dengan niat dan minat yang kita bangun di awal untuk pondasi dan persiapan yang kita siapkan matang-matang di awal itu. Jadi langsung kita eksekusi. Jadi eksekusi ini adalah poin ke 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman ya. Ini untuk menjadikan semua ini menjadi pengetahuan di lapangan, sehingga kita tahu realnya praktek ilmu yang kita dapat ini. Oh, ngasih makan ini ternyata seperti ini, takaran pakan ini ternyata tidak ditaker di awal. Bagaimana cara menentukan takaran pakan seperti itu, bagaimana cara mengobati, bagaimana caranya perawatan seperti itu ya. Kemudian setelah eksekusi ini untuk awal, kita harus menjalankan setiap hari. Lalu kita melakukan perawatan, masih di ranah ke atas ini ya, ranah di perawatan ini masih di atas ini. Kita semakin ke bawah ini semakin bahas yang atas. Ini baliknya kepada diri sendiri. Nah ini ya teman-teman ya, perawatan ini kita lihat, kita harus merawat persiapan kita. Persiapan dulu sudah matang seperti ini, oh kita rawat, kita dalami persiapan itu, kita sudah bener apa belum seperti ini. Terus niat dan minat, niat kita kendung enggak, minat kita kendung enggak, sing jatai yang dulunya seneng banget tambah seneng enggak, atau minimal tetap seneng seperti itu. Minat juga seperti itu teman-teman. Kemudian ilmu ini harus tetap berkembang, cara dirawat ini ilmu harus berkembang. Sing ngerti neng keimangan isuk mbek sore, kenapa ternyata awan jik bengok-bengok. Jadi dirawat, oh ilmunya ternyata pengennya kenyang domba, berarti ilmu pakannya diperdalam. Pengennya sehat, berarti ilmu perawatannya di perdalam. Lah terus untuk perencanaan ini juga nanti ilmu perencanaan ini juga diperdalam atau kita rawat dengan baik agar rencana-rencana kita dari awal, misalnya 1 tahun pengen ini ya harus 1 tahun dulu, jangan berubah-ubah seperti itu. Kalau ada masalah baru nanti kita selaraskan dengan ilmu yang kita dapat, atau kita merujuk ke referensi pemberi ilmu kepada kita. Itu loh teman-teman ya. Ini untuk perawatan. Kemudian untuk evaluasi ini ya teman-teman ya. Evaluasi ini kita lakukan setelah, misalnya untuk ilmu ini ada ilmu breeding, berarti 1 interval lambing. Rencananya adalah jual setelah lepas HP. Maka kita evaluasi mana yang membuat kita semangat, mana yang membuat bisnis kita ini perencanaan ini sesuai dengan perencanaan, mana yang membuat eksekusinya semakin cepat. Nah ini kita evaluasi, ini kita masuk ke dalam diri sendiri semua teman-teman, masuk ke dalam diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan dalam periode tertentu, dengan waktu tertentu, dengan biaya yang sudah ditentukan. Ini kan kita evaluasi semua. Boncos gak biayane ngono lho. Ngelek boncos yo suwe-suwe jatah mangan sedina 1 kilo malah dadi setengah kilo gitu. Liyane poso. Nah itulah teman-teman ya. Terus setelah itu tenaganya ternyata kuat enggak, waktunya memakan waktu yang banyak enggak. Ini evaluasi ini balik lagi pada diri sendiri. Ini setelah dievaluasi ternyata kekurangan itu tetap selalu datang dari diri sendiri. Kalau sesuatu yang baik itu tetap datangnya dari luar. Makanya kita harus memperbanyak ilmu ini tadi. Makanya diperlukan setelah kita melakukan semua ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, makanya kita harus ada evaluasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Itu loh teman-teman ya. Kita evaluasi dulu. Ternyata kita sudah melakukan ilmu-ilmu ini, ternyata hasilnya tidak sesuai. Berarti ilmu yang kita praktekkan itu tidak cocok dengan peternakan yang sedang kita jalankan. Kemudian apa? Ketika ilmu ini sudah masuk semua, referensi sudah masuk semua, makanya kita jangan menjadi pribadi yang saklek teman-teman. Di tempat misalnya panas seperti ini, oh ya dikasih kipas angin. Di tempat yang misalnya banyak sekali hijauan, oh berarti kita pakai peternakan yang tradisional. Ilmunya sudah ada semua. Itulah, ilmunya sudah ada semua dan benar semua, tinggal kita mengaplikasikannya terhadap peternakan kita itu bagaimana. Seperti itu teman-teman. Kemudian setelah kita evaluasi ya, ini baik nanti sesuai ekspektasi atau tidak ya teman-teman ya, itu nanti akan menjadi suatu kesimpulan teman-teman. Setelah kesimpulan ini akan merujuk kita ke pengembangan.
pengembangan ini adalah percepatan daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini setelah melewati pintu evaluasi, maka kita akan pengembangan mana yang harus dikembangkan. Nah, itu niat dan minat harus tetap terjaga minimal. Ilmu yang harus dikembangkan, perencanaan harus lebih matang lagi untuk pengembangan berikutnya. Eksekusi bisa lebih cepat atau lebih lambat. Yang penting temponya bagus. Yang penting balance. Yang penting tidak memaksakan kemampuan seperti itu. Kemudian perawatan juga, mana yang harus dirawat lebih cepat, mana yang memang ternyata harus disingkirkan seperti itu teman-teman, untuk menghindari sesuatu yang membuat kita ini berat menjalankan peternakan domba. Itulah teman-teman ya. Ini ke pengembangan. Setelah pengembangan ini semua, nanti kan tetap di pengembangan ini ada evaluasi juga. Ternyata pengembangan kita ini menjadi poin 1,1. Nah, itu loh. Misalnya ini poin 1 menjadi 1,1. Itu nanti akan berlanjut terus teman-teman ke atas, evaluasi, ke pengembangan ini, kemudian kita ke penyaluran. Nah, penyaluran, niat, minat, persiapan, ilmu, perencanaan, eksekusi, perawatan, evaluasi, ya seperti yang saya lakukan kepada teman-teman. Walaupun penyaluran ini belum keseluruhan, tapi paling tidak kita sudah melakukan semua ini, gitu loh teman-teman. Setelah itu tinggal yang kita salurkan ini berharap adalah sesuatu yang baik kepada teman-teman kita, sahabat dan kawan kita di luar sana yang ingin melakukan kegiatan peternakan domba. Itu teman-teman ya, kita salurkan. Baik penyaluran ini berupa ilmu, berupa barang yang sudah kita lakukan, atau mengedukasi tentang bagaimana cara merawat domba, penjualan dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, setelah terjadi penyaluran ini kita tetap balik lagi ke atas. Persiapan lagi, niat, ilmu, perencanaan, eksekusi, perawatan, evaluasi lagi, pengembangan, kemudian penyaluran. Sehingga akan terjadi keharmonisan ya teman-teman ya. Keharmonisan atau keselarasan dalam menjalani tidak hanya peternakan domba, tapi peternakan domba ini sudah menjadi salah satu bagian daripada hidup kita sehari-hari. Sudah menjadi bagian daripada hidup umum, seperti itu, terjadi keharmonisan. Nah, penyaluran ini juga bisa penyaluran domba yang bagus, daging domba yang bagus, bulu yang bisa dimanfaatkan, kotoran yang bisa dimanfaatkan, seperti itu. Jadi manfaat daripada peternakan domba ini memberi kemaslahatan kepada masyarakat umum, memberi manfaat yang sangat banyak kepada masyarakat umum, membuka mindset baru kepada masyarakat umum, seperti itu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada sesama. Itu ya teman-teman ya. Nah ini untuk bawah ini nanti adalah trik dan tips daripada kita mengeksekusi atau perencanaan ini tadi, atau ilmu, atau salah satu daripada ilmu ini. Jadi memang kita untuk menjalankan peternakan tidak ada yang niatnya di awal adalah coba-coba. Makanya untuk niat ini harus diperjelas dan minatnya juga harus diperjelas, seperti itu. Setelah itu nanti kita akan membuat porsi seperti ini untuk mengamankan. Modal ini saya kasih contoh adalah 30% adalah kandang. Kandang ini adalah aset yang menurun teman-teman ya. Ini adalah sangat modal, dimana aset ini semakin tahun kita perlu melakukan perawatan, evaluasi dan lain-lain. Ini intinya adalah energi negatif, energi positif yang efeknya negatif ke depannya kalau kita sangat tidak melakukan di sini ini. Nah, maka kita hanya butuh 30% daripada modal. Modal semuanya untuk yang bikin negatif kita buat 30% saja. Tetap harus kita masukkan karena ini adalah salah satu komponen, seperti itu. Kemudian adalah modal operasional. Modal operasional ini adalah sesuatu yang bisa membuat semua ini berjalan dengan baik, atau penunjang semua ini berjalan dengan baik, peternakan ini berjalan dengan baik, seperti itu. Maka kita ambil di 20%. Kemudian 50%-nya adalah domba. Ketika ini digabung, maka ini akan menjadi modal 70%. Dia lebih dari 2 kalinya 30%. Maka untuk membuat ini menjadi positif, maka diperlukan sesuatu yang 2 kali lebih banyak, seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk edu domba dari Veris Farm, by Veris Farm. Sementara saya akhiri dulu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan
bolehlah langsung komen atau langsung WA di 085 780 688 151 atau langsung datang di kandang Ferries Farm. Ini sebagai penyaluran itu ya teman-teman ya. Tuh, jadi kalau teman-teman masih bingung nanti langsung datang atau WA atau komen di bawah, nanti insya Allah kita jawab dengan video ataupun kita jawab dengan komentar. Seperti itu, kita respon dengan komentar. Nah ini nanti kita akan menjawab bagaimana ketika kita eksekusi dan perencanaan yang baik. Itu ini tadi adalah part-part daripada Edu Domba untuk awal pengenalan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan lingkungan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan selalu sukses, amin ya robbal alamin.